Seperti tahun ini Kodam Jaya dapat 150 unit rumah bantuan dari Bank Mayapada, karena masih banyak prajurit kita yang tinggal di luar. Karena kalau prajurit tinggalnya di luar, kontrak listrik, air masih bayar sendiri, itu akan berpengaruh pada kinerja. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, dengan berat hati tadi saya sudah bilang, kalau belum milih, saya milih untuk tidak melakukan tugas ini, karena siapapun yang jadi Pangdam Jaya, walaupun dilantik baru kemarin, pasti akan melakukan tugas ini. Kami melanjutkan tanggung jawab pejabat yang lama berdasarkan perintah pimpinan. Jadi pada kesempatan ini saya Pangdam Jaya menyampaikan dulu salam hormat dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantio. Mohon dengan hormat pengertian, kemudian kerjasama, serta perhatiannya Bapak Ibu sekalian yang masih menghuni di rumah dinas Kejambon ini akan segera ditertibkan, karena prosesnya sudah lama. Bapak Ibu sudah melihat tower yang pertama sudah berjalan. Semuanya akan ada berapa tower? 5 tower. Sana baru 2 tower ya? Baru 1, berarti akan segera dibangun lagi 4 tower. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian juga nanti punya menantu, punya anak tentara, akhirnya juga bagian dari keluarga Ibu juga nanti yang menempati tower nanti. Jadi singkat cerita, karena ini akan menjelang hari Natal, tahun baru, perintah kami harus selesai Desember ini. Saya besok akan ada rapat dengan Bapak Kasat di Mabes TNI sama di SWAT. Saya akan melapor bahwa kami akan melakukan perapian ini batas akhir awal Januari, karena memberi kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan acara-acara ritual bagi yang beragama Kristen, karena ada acara Natal dan kita semua merayakan tahun baru. Sehingga pada awal Januari nanti kami mohon dengan hormat dukungannya dan perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Tempat ini sudah rapi, sudah bersih, sehingga akan segera dilanjutkan pembangunan yang 4 tower. Kemudian besok kami akan segera membuat surat kepada Bapak Ibu sekalian, nanti tanggal berapa batas akhir. Kemudian nanti ada kerohiman dari Angkatan Darat sudah disiapkan, nanti dikelola oleh asisten logistik Kasat. Setelah nanti ada kesepakatan akan segera dilaksanakan. Kemudian proses nanti Bapak Ibu pindah tempat dari sini, Kodam Jaya sepenuhnya siap membantu, baik sarana angkut, personel maupun dukungan logistik kemana Bapak Ibu menuju tempat yang baru. Apabila belum ada tempat, nanti Kodam Jaya akan memfasilitasi tempat penampungan sementara sampai Bapak Ibu nanti punya alternatif yang sudah pasti. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan tidak merasa hormat, ini sudah pasti akan kita laksanakan. Sehingga lebih baik Bapak Ibu sekalian mohon dengan hormat, daripada kita dilihat orang lain, para sesepuh dengan anaknya berantem, lebih baik mari sama-sama kita saling pengertian. Kami melaksanakan tugas, melaksanakan perintah, Bapak Ibu juga bisa partisipasi maupun bisa mendukung sepenuhnya. Sehingga hemat kami, karena ini proses sudah lama, sudah panjang, saya yakin dengan penuh hati bahwa Bapak Ibu sekalian di depan kami mungkin 99% yang tidak sependapat, tapi ini harus kita lakukan. Apabila nanti pada saatnya Bapak Ibu tidak mengosongkan atau tidak pindah, maka akhirnya jadi tidak enak nanti di politisir teman-teman sipil atau LSM
atau apalah namanya, seakan-akan kita yang masih aktif tidak manusiawi. Padahal kita sudah menjelaskan latar belakangnya untuk kepentingan apa, kecuali untuk mal. Kalau untuk mal mungkin kita pun, kami juga nolak. Tapi ini juga untuk kesejahteraan prajurit-prajurit yang masih aktif. Nah, terkadang ada istilah habis manis sepah dibuang. Kami dulu gini. Nah, prajurit kami ini belum sempat ngisep manisnya, sudah dibuang. Ya kan? Prajurit-prajurit kami ini sekarang sedang mengabdi, nggak dapat fasilitas apa-apa. Jadi ngisep manisnya sedikit aja belum. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya. Mereka harus kontrak sendiri, ada yang 700.000, ada yang 500.000, nambah lagi air, nambah lagi listrik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian mohon pengertiannya. Nanti sekali lagi mungkin kekeluargaan itu yang paling baik. Kita bangun kekeluargaan. Suatu saat Bapak Ibu ada masalah, ada kesulitan, Kodam Jaya masih bisa membantu. Kami hari-hari melaksanakan kegiatan sosial. Kami punya cita-cita Ciliwung ini menjadi ekowisata, menjadi salah satu sarana alternatif transportasi air di Jakarta. Dipimpin Kasdam, 5 hari sudah kelihatan hasilnya. Waktu dekat akan kita bangun rest area di pinggir jalan, di pinggir sungai, terus jogging track, kemudian dermaga, rest area nanti kita siapkan fasilitas untuk warung, untuk kafe, untuk jual kelontong, untuk jual souvenir, dan siapa saja boleh. Yang penting nanti menjaga kebersihannya. Jadi semua untuk rakyat. Kemudian kami juga di Telurnaga sampai dengan tanggal 21 ya. Sampai nanti tanggal 21 Desember kami masih melakukan kegiatan bakti TNI skala besar, sarana ibadah, bedah rumah, dan lain-lain. Jadi intinya dengan kebijaksanaan Bapak Kasat yang baru namanya serbuan teritorial, kita terus bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat. Nah, yang di sini, yang di Pejabat ini, karena ini sudah menjadi kebijakan pimpinan, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini sudah menjadi keharusan, dan nanti pada saatnya ini harus sudah menjadi tower-tower yang isinya prajurit-prajurit yang masih aktif. Ke depan bersama juga dengan pemerintah Provinsi DKI sekarang sedang mencari tanah-tanah kosong, akan dibangun tower-tower, sehingga nanti saudara-saudara kita yang di bantaran sungai yang tidak punya IMB itu nanti akan dipindahkan ke tower-tower, sehingga sepanjang sungai Ciliwung nanti bersih, tidak ada rumah-rumah yang tidak layak, yang setiap banjir menjadi masalah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan, saya rasa sudah jelas. Nanti secara teknis administrasi dan bagaimana, ada aslok kami, ada kasidam, kemudian nanti akan dikoordinasi langsung oleh Bapak Kasdam saya. Ya. Kebetulan saya harus segera ke Halim, tugas menjemput Presiden, namanya pengamanan VVIP atau Pampas kita. Beliau kemarin dari Kalimantan menghadiri apel dan rem, terus ke Gorontalo, kemudian sekarang di Palembang. Sebentar lagi beliau jam 12 akan mendarat, sehingga nanti kalau ada diskusi, ada pertanyaan, akan dipimpin oleh Bapak Kasdam. Apabila pekerjaan tugas saya sudah selesai, di sini belum selesai, saya akan bergabung ke sini. Tapi kalau nanti sini sudah selesai, Kasdam akan laporan kepada kami. Jadi nanti sekali lagi ada kerohiman dan ada bantuan dari Kodam untuk transportasi, logistik, dan anggota. Menurut kami, hemat kami adalah kita membangun suasana yang harmonis. Saya dulu
di Kopassus dipindahkan ke Polda Jaya.